HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mana jika wajika dan karmanika, inilah petua ajaran Weda. Berpikir, berkata, dan berbuat benar, menjadi pijakan melangkah dharma. Berpikir, Rahajang Rao di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, Dumogis Taterahayu dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa di depan mural dinding Candi Gunaksara akan mengantarkan tayangan teranyar dilanjutkan dengan tayangan inspiratif lainnya. Selamat menyaksikan. menapaki jalan terang hidup dharma di tanah lapang kedamaian jiwa, menuntun langkah mulia hidup dharma menuju salian siwam sundaran, kesucian, kebenaran, keharmonisan. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam Hot HiTV on the Spot spesial Galungan untuk menangkap makna hari suci Galungan, Penjor. Seperti apa religinya? Kita ikuti jelajah tanpa kata, cerita di balik lensa. Inilah mani kata-kata. Bukan apa yang Anda impikan, bukan pula apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula apa yang Anda katakan. Tetapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian. Pikiran dan ucapan Anda itu tentang Hindu Dharma. Saya, Ide Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe, untuk Hindu Dharma bercahaya.
Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma, hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita akan loka karya membuat aksara suci Ongkara bersama anak-anak dari Sanggar Alam Bali Santi. Seperti apa keseruannya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, Menjadi siswa-siswi yang berguna, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Demikian tadi pemirsa High Schooling Loka Karya merangkai Ongkara dari bunga pecat seribu dan gemitir sebagai simbol Sang Hyang Widi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Widi Puspitarani bersama Tika, Arya, dan Danen mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi. Demikian tadi pemirsa High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa HiTV Channel 3, dimanapun Anda membuka gawai, Nabi Orti, Dumogis Tata Becik dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol, Inspiratif, Bedah Kolom, Majalah Wartam. Pemirsa, senang sekali saya Mia Gandiwa bersama Pimret Wartam, Prof. Rake Suwardana, yang akan diskusi nih tentang topik bahasan kita kali ini di Majalah Wartam edisi 80 tentang Dreste Question Mark. Nah, kalau kita buka nih setiap halaman Wartam, kita akan menemukan salah satu rubrik ya mengenai tulisan Prof. Rake ini tentang manajemen Dreste. Nah, seperti apa manajemen Dreste? Pemirsa jangan kemana-mana, HiTV Channel 3 akan hadir setelah yang satu ini. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, peace of mind, oase di pusat kota. Pemirsa HiTV Channel 3, kali ini saya bersama Prof. Rake Suwardana. Napi Orti, Prof? Becik ya, baik, Sehat sehat. selalu, Bapak ya. Bapak nih, dari tulisan yang Bapak muat di majalah Wartam nih Pak, manajemen Dreste. Nah, kedua hal ini kan tentu berbeda.
manajemen itu ilmu modern. Kemudian Dreste ini image-nya seperti pengetahuan yang lama, yang lampau atau kuno. Nah, kenapa Bapak tiba-tiba mengaitkan dua hal ini, Pak? Terima kasih Mia. Saya buka masker dulu. Ya. Manajemen Dreste. Manajemen itu adalah suatu ilmu tentang bagaimana itu perencanaan sampai dengan pengendalian, itu ilmu modern. Tapi Dreste itu adalah kebiasaan. Maka yang dimaksud dengan manajemen Dreste adalah bagaimana manajemen itu masuk ke dalam ranah kebiasaan yang ada di kita di Bali. Di Bali itu kan dengan ada Dreste namanya Purwo Dreste atau Kuno Dreste, ada Desa Dreste, ada Loka Dreste, ada lagi satu yang disebut dengan Sastra Dreste. Itu kan kebiasaan berdasarkan apa yang ada. Sastra Dreste misalnya kebiasaan berdasarkan sastra. Loka berdasarkan dalam waktu. Desa berdasarkan daerah itu, kan itu. Kuno Dreste berdasarkan hal yang sudah terjadi sejak lama. Itu kebiasaan dan itu yang dilakukan oleh orang Bali dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu bagaimana dengan manajemen? Manajemen itu seperti yang saya katakan tadi, itu ilmu modern. Nah, lalu manajemen Dreste, manajemen kebiasaan. Itu yang saya maksud dengan manajemen Dreste. Ya, menarik sekali Prof. Berangkat dari jenis-jenis Dreste, kemudian Bapak kaitkan dengan ilmu manajemen saat ini. Nah, dari tulisan Bapak ini sebenarnya maksudnya manajemen Dreste atau Dreste yang di manajemen, atau mungkin Dreste dalam manajemen, Prof. Bisa dijelaskan lagi nggak ke pemirsa HiTV Channel 3? Pada dasarnya ini adalah Dreste yang ada di manajemen. Ya. Artinya begini, kebiasaan-kebiasaan itu yang ada di Bali, yang ada dalam masyarakat Bali, apakah itu ada kaitannya dengan itu perencanaan, itu pelaksanaan, pengkoordinasian sampai dengan bagaimana mengawasi kegiatan-kegiatan atau aktivitas. Itu sebenarnya yang saya manajemen Dreste. Kebiasaan-kebiasaan itu, apakah itu nanti dikaitkan dengan ilmu modern, itu terserah nanti. Mungkin bisa jadikan penelitian oleh para sarjana yang berkaitan dengan agama Hindu. Misalkan bisa juga menjadi tesis ataupun bisa menjadi disertasi ketika kita meneliti kaitan antara kebiasaan orang Bali yang disebut dengan Dreste itu dengan yang ada di modern. Ya, menumbuhkan ide-ide baru jadi Ide-ide Prof, baru dalam dunia akademis. Nah, tadi Prof kaitkan ini dengan manajemen dan Dreste itu. Kalau dengan pelaksanaan ini benar Prof, kan tadi kan baru semacam teori dari ilmu manajemen itu. Nah, sekarang dalam pelaksanaan Dreste di Bali bagaimana Prof? Begini, ada kegiatan atau aktivitas orang Bali itu yang sebenarnya sudah ada ilmu manajemennya. Contohnya misalkan ketika mengadakan upacara, maka jauh-jauh hari sebelumnya mereka mengadakan rapat, apa harus yang dibeli, apa yang harus disediakan, apakah bantannya cukup dengan uang sekian, kan itu juga termasuk perencanaan kan, itu Dreste, itu adalah manajemen juga. Misalkan di Banjar ada odalan di Banjar atau di Pura Desa, mereka 3 bulan sebelumnya rapat, kan begitu. Lalu melihat kemampuan jenis tingkatan upacara apa saja, lalu bentuk bantannya apa saja, siapa yang akan mengumpul, itu juga termasuk itu manajemen. Itu kan kebiasaan di desa itu. Maka di kebiasaan itu ada juga ilmu manajemennya. Ya, Prof, menarik sekali. Nah, kalau seandainya ilmu manajemen ini dihadapkan dengan suatu permasalahan atau problema, misalnya saja terjadi permasalahan dalam suatu pelaksanaan Dreste yang berlaku di suatu tempat atau lokus tertentu, bagaimana ilmu manajemen memecahkannya, Prof? Begini, zaman sekarang ini ada yang disebut dengan manajemen perubahan. Maka tentu ada beberapa hal yang harus, misalkan tidak harus disesuaikan dengan situasi sekarang. Dreste misalkan salah satu contoh, Sangkep Banjar, Sangkep pengurus Banjar. Di masa lalu mungkin saja itu harus hadir fisik, sekarang bisa jadi lewat Zoom misalnya, seperti itu kan perubahan. Rapat pengurus Banjar menggunakan Zoom atau menggunakan yang lain, kan bisa jadi Sangkep pengurus. Kalau Sangkep mungkin Sangkep seluruh krama mungkin harus langsung. Nah, itu kan perubahan Dreste yang di manajemen dengan perubahan yang sekarang. Berarti bisa fleksibel tanpa menghilangkan kaidah-kaidah yang berlaku. Mungkin seperti itu maksudnya, Prof, ya. Terakhir, Prof, zaman sekarang tentu teknologi informasi yang berkembang dengan cepat ini begitu cepat dan tinggi seperti itu ya, Prof, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Dreste di Bali ini kan cenderung image-nya yang kuno, kaku seperti itu, Prof. Nah, bagaimana ilmu manajemen ini mampu mencairkan ini, Prof? Oke, tentu harus
banyak dimengerti oleh mereka. Ya. Siapa mereka? Itu adalah para pelaku atau aktor yang ada di desa adat ataupun mungkin orang-orang yang jadi tokoh di masyarakat Bali. Pemegang keputusan pentingnya. Karena bagaimanapun juga dalam situasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi dengan milenialnya, contoh-contoh itu ada perubahan. Tidak seperti kaku seperti dulu lagi. Bisa akan ditinggalkan kalau kita kaku. Ya, seperti saya contoh tadi, rapat misalnya atau sangkep, itu tidak lagi harus ada fisik para pengurusnya. Bisa jadi Zoom, itu kan bisa juga mengambil keputusan. Dan itu sudah ada sekarang. Jangankan di tingkat desa, di tingkat nasional dan di pusat pun, bahkan presiden pun rapatnya juga memakai teknologi informasi. Nah, itu deste kuno yang masa lalu itu dimodernkan. Itu ya harus ada perubahan. Terima kasih Prof, perbincangan kita sangat kopi esko, exploring, sharing, dan coaching. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah ngopi, ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Warta bersama saya Nia Gandewa dan Bapak Prof Rangga Swardana. Pamit undur diri, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Apakah arti sebuah nama? Kelapa disebut apapun ia tetap serbaguna. Lalu, apalah arti sebuah nama? Orang menyebut nama adalah doa, adalah makna. Nama sekaligus aksara bukan sekedar deretan retorika. Sebagai aksara, nama adalah kata dan bisa menjadi nyata. Ini sungguh fakta. Dari pinggiran Gov Bedugul, saya Diah Parisya untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma neka surat Pancasrada angin margi sareng sami melaksana angin titi ngulati jagat ita kaping siki ida sang yang widiwasa kaping kali sang yang atma ring jiwa atma kaping telu neka lokta karma pala kaping papat punar bawolan samsara kaping lima moksar tam jagat ditaya Iki warna ajaran agama pertama. Ini ungkur, pini luhur, pini luhur. Angin sada sareng. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada. Makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di kanal YouTube yang sama, Hai TV Channel 3. Saya Diah Parisya mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika tidak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Angin titik mulati sanyang widi. Angin titik ngasti tiang prawa kawi. Hai
ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.